Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul Quran. Jama' artinya mengumpulkan. Bagaimana sejarahnya Al-Quran itu dikumpulkan? Ya, kita tahu Al-Quran itu turun selama 23 tahun secara mufarraqan. Artinya terpisah-pisah. Al-Quran itu turun secara mufarraqah. Mufarraqah artinya tercecer selama 23 tahun. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya seperti Taurat, Injil. Kitab-kitab samawi yang sebelum Al-Quran turunnya dalam keadaan jumlah wahidah. Turun langsung dalam keadaan sudah terkumpul menjadi satu kitab. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turunnya terpisah. Dalilnya adalah dalam surah Al-Isra Allah sebutkan وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Kemudian dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ya. Lalu bagaimana ceritanya Al-Quran itu bisa terkumpul dalam satu kitab? Ya. Ini yang akan kita bahas sekarang. Kalau kita melihat kata al-jam'u, mengumpulkan, bisa berarti mengumpulkan dengan hafalan melalui metode hafalan, bisa berarti mengumpulkan dengan tulisan, catatan atau buku. Lalu mana satu metode yang dipakai dalam mengumpulkan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu dikumpulkan melalui hafalan ataukah melalui tulisan, buku? Kalau dikatakan jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran, itu pasti yang dimaksud adalah mengumpulkan Al-Quran dengan hafalan. Kenapa bisa begitu? Ya, sebabnya karena yang pertama, Nabi SAW buta huruf. Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa hikmahnya? Agar Al-Quran itu tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah, bukan hasil karya Nabi SAW. Allah sebutkan dalam surah Al-Jum'ah bahwa Nabi kita SAW adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengumpulkan Al-Quran itu dengan hafalannya. Ya. Bagaimana cara menyimpan sesuatu yang penting? Pastilah dengan cara menghafalkannya. Itu satu-satunya cara bagi orang yang tidak bisa membaca dan menulis untuk menghafal dan mengingat, mengumpulkan semua hal-hal yang penting. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ketika mendapatkan sesuatu yang sangat penting seperti wahyu, ya, maka dia akan menghafalkan, ya, dia akan menghafalkannya. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengingat, ya, mengumpulkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Ini menunjukkan bahwa jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran itu bermakna al-hifz.
hafalan. Sebab yang kedua adalah Nabi SAW mudah menghafal dan juga kuat hafalannya. Penyebabnya adalah karena waktu Al-Quran turun, bangsa Arab sangat memahami bahasa Arab itu. Mereka sangat fasih dalam berbahasa Arab. Para pujangga dari kaum kafir Quraisy melantunkan syair-syair mereka melalui hafalan mereka. Mereka bangga bahwa mereka menghafal syair-syair mereka. Jadi, tatkala Al-Quran itu turun, bangsa Arab pada saat itu sangat memahami bahasa Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran turun, itu mudah bagi Nabi dan para sahabatnya menghafal Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita SAW sangat serius dalam menghafal Al-Quran. Nabi SAW mengikuti ucapan Jibril saat Jibril membacakan Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. dalam surah Taha ayat 114, فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. dua ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi kita SAW sangat serius, sangat ingin buru-buru menghafal Al-Quran itu. Nabi SAW tidak mau ada satu ayat atau satu huruf yang terluput dari Al-Quran itu. Sehingga tatkala malaikat Jibril belum selesai membacakan Al-Quran, Nabi SAW sudah mengikuti ucapan Jibril itu. Allah tegur perbuatan Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi mengikuti ucapan Jibril saat wahyu itu dibacakan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menjadi orang yang nomor satu dalam menghafal Al-Quran. Nabi SAW menjadi Sayyidul Huffaz. Dan Nabi SAW disimak oleh malaikat Jibril hafalannya setiap tahun. Aisyah berkata, kami mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Jibril kana yu'ariduni Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Jibril yu'ariduni Al-Quran, ya, menyimak hafalan Al-Quranku fi kulli sanatin marrah, setiap tahun satu kali. Wa innahu 'aradani al-'am marratain. Pada tahun ini Jibril menyimak hafalanku 2 kali. Wala arahu illa hadar ajali. Nabi SAW bersabda, dan tidaklah aku melihat hal itu kecuali tanda dekatnya ajalku. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dengan para sahabat Nabi SAW. Mereka berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran bagi mereka adalah barometer, ukuran. Siapa yang paling banyak hafalannya, dialah yang paling mulia. Bahkan para wanita dari kaum sahabat, mereka menjadikan Al-Quran adalah mahar mereka. Para sahabat Nabi SAW, mereka juga menghidupkan malam-malam dengan salat malam dan bacaan Al-Quran. Sehingga apabila seseorang melintasi rumah-rumah para sahabat di malam hari, mereka akan mendengarkan suara-suara bacaan Al-Quran di setiap rumah-rumah para sahabat Nabi SAW yang sedang salat malam. Ya, mereka meninggalkan lezatnya tidur. Mereka lebih memilih lezatnya beribadah, berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam dan bacaan Al-Quran. Begitulah Al-Quran itu hidup di zaman Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Mereka menghafal Al-Quran. Ya, Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah, beliau mengutus sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk apa? Untuk membacakan hafalan Al-Quran, untuk membacakan kaum muslimin yang ada di Madinah itu Al-Quran melalui hafalannya Mus'ab bin Umair.
Begitupun yang terjadi setelah Nabi hijrah. Beliau mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Mekah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Mekah. Banyak sekali yang sudah hafal Al-Quran. Saat Nabi SAW meninggal dunia, Al-Quran itu sudah dihafalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, terutama khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Juga sahabat-sahabat yang lain seperti Talha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, budaknya Hudzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Amr bin As, dan anaknya Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Abdullah bin Zubair juga, Abdullah bin Sa'ib, Aisyah juga, Hafsah juga, Ummu Salamah, istri-istri Nabi SAW. Mereka semua dari kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Banyak yang menghafal Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda, Anas bin Malik, Abu Zaid. Ya, mereka semua menghafal Al-Quran. Nabi SAW wafat dan mereka semua sudah khatam hafalan Al-Qurannya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran itu melalui hafalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jazari, beliau mengatakan thummal i'timad fi naqlil Quran ala hifdzil qulub was sudur la ala khatil masahib wal kutub. Al-Quran itu diajarkan dan diwariskan melalui hafalan, bukan dari tulisan, bukan melalui buku atau tulisan. Bukan, tetapi Al-Quran itu diturunkan dari guru ke murid dan seterusnya itu melalui hafalan, dari sanad, melalui hafalan, bukan dari cetakan Al-Quran, bukan. Itulah kelebihannya umat ini. Allah jaga kemurnian Al-Quran itu melalui hafalannya para hufadzul Quran. Kita tidak bergantung dengan mushaf atau tulisan Al-Quran, tidak. Ya. Karena Al-Quran itu tidak diwarisi melalui tulisan. Ya. Al-Quran itu diwarisi melalui hafalannya para penghafal Al-Quran.